Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang apakah kolam bagi entok itu penting, dan juga pada musim hujan kolam itu wajib kita kuras teman-teman sekalian. Oke kawan-kawan sekalian, kita jawab dari pertanyaan pertama dari para subscriber yang ada di channel Entok Medan. Banyak yang bertanya kenapa kolam itu harus ada di kandang entok, kawan-kawan sekalian. Nah, kenapa? Karena memang entok ini adalah hewan air, kawan-kawan sekalian, sama seperti bebek, kawan-kawan sekalian. Itulah kenapa kakinya memiliki selaput, teman-teman sekalian, berbeda dengan ayam. Nah, bisa dilihat ya, kaki entok itu memiliki selaput renang, teman-teman sekalian. Selaput renang namanya. Jadi memang entok ini sangat menyukai air, apalagi dia dijumpakan dengan adanya air, teman-teman sekalian. Maka ia akan senantiasa berenang dan juga membersihkan bulunya. Makanya teman-teman sekalian, jika tempat kawan-kawan sekalian itu kandangnya luas, itu diwajibkan memiliki kolam untuk entok berenang. Tidak perlu terlalu besar teman-teman sekalian, hanya sekedar untuk ia bisa mandi saja, sehingga bulunya tetap terjaga kebersihannya, dan juga entoknya lebih sehat teman-teman. Nah, bisa dilihat video-video ini, kadang entok ini seperti mau berenang gitu teman-teman sekalian, padahal tidak ada kolamnya. Ada kolamnya teman-teman sekalian, tapi nanti saya jelaskan. Nah, jadi kolam ini juga sangat berfungsi untuk entoknya bisa minum, teman-teman sekalian, bisa minum, dan juga untuk indukan yang mengeram juga sangat baik, apalagi di musim panas. Nah, pada saat entok ini mau mengeram, telurnya nanti bisa basah juga teman-teman sekalian. Itu bisa basah, memang sengaja dibasahi indukannya. Biasanya jika sudah mendekati hari penetasan, itu indukannya setelah mandi basah sering sekali masuk ke petarangan telurnya, teman-teman sekalian. Tujuannya biar supaya indukan anak telur entok itu tadi menjadi lunak, terkena air. Itu biasa pada saat mendekati hari penetasan. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, telur entok dan telur bebek biasanya bisa teman-teman sekalian cek di channel YouTube. Cara penetasan telur bebek itu terkadang teman-teman sekalian itu disemprotkan air, kawan-kawan sekalian, disemprotkan menggunakan key spray biasanya, kawan-kawan sekalian. Key spray terserah lah merek semprotan apa saja bisa, yang penting dia semprotan lah, kawan-kawan sekalian, disemprot itu di tempat mesin penetasannya. Tujuannya agar melembabkan telur entok tersebut dan juga menjaga suhu telur entok juga, kawan-kawan sekalian. Memang seperti itulah. Untuk menetaskan ayam juga teman-teman sekalian, ada di mesin penetasan full otomatis ada di kandang saya, itu memang menggunakan air juga, tapi di bawah tempat telur entoknya, untuk menjaga kelembapan yang ada di satu ruangan tersebut. Nah, jadi itulah salah satu fungsi kolam untuk berbudidaya entok, yang mana memang entoknya jauh lebih sehat dibanding tidak adanya tempat ataupun kolam renang entok. Nah, pertanyaan kedua kawan-kawan sekalian, ini akan saya jawab juga, mengapa pada saat musim hujan tempat kolam entok berenang biasanya itu dikuras. Tujuannya agar entok ini tidak terlalu basah, teman-teman sekalian, tidak terlalu basah. Entok ini teman-teman sekalian, jika kita berikan air satu harian pun dia berenang tuh mau, teman-teman sekalian. Habis makan berenang gitu dia, teman-teman sekalian. Jadi sangat tidak layak untuk anakan entok di usia 3 bulan, 4 bulan ataupun 2 bulanan itu, kawan-kawan sekalian, untuk berenang terus-menerus, karena bisa menyebabkan daya tahan tubuhnya juga sakit ataupun berkurang lah anakan entok tersebut. Jadi lebih baik kita kuras. Dan juga teman-teman sekalian, tempat mandi entok ini harus diwajibkan bersih selama 1 minggu sekali. Jadi seminggu sekali diwajibkan kita bersihkan. Jadi untuk teman-teman sekalian yang memiliki kerajinan yang kurang, ya kadang-kadang sampai 1 bulan sekali airnya tuh sampai hitam,
itu sangat berbahaya kawan-kawan sekalian, karena kan yang namanya air mengendap teman-teman sekalian. Entok semuanya mandi di situ, semua kotoran masuk ke tempat mandi entok tersebut, maka yang namanya bakteri, virus cepat sekali menyebar, cepat sekali berkembang biak di satu tempat tersebut, yang mana entok kita selalu mandi. Terkadang walaupun ada tempat minumnya sendiri, entok itu mau loh kawan-kawan sekalian minum di tempat ia berenang. Nah, makanya banyak sekali anakan entok di usia 3 bulan itu tidak tahan karena sistem kekebalan tubuhnya masih sangat kurang. Nah, terjadilah kolera, berak kapur teman-teman sekalian, entoknya mulai lemas, mulai tidak selera makan. Nah, itu biasa tanda-tandanya teman-teman sekalian. Makanya saran saya itu pada saat musim hujan, tempat bertelur entok, tempat minum dan tempat entok berenang itu dikuras saja teman-teman sekalian, dikuras sampai dengan habis. Karena kalau di Medan ini berbeda dengan di Pulau Jawa. Kalau hujan di daerah Medan ini, itu musim hujannya nggak ada musim hujan terus teman-teman sekalian, nggak ada yang namanya musim kering, nggak ada teman-teman sekalian. Sekering-keringnya itu seminggu bisa 3 kali hujan teman-teman sekalian. Sekering-keringnya di kota Medan itu seminggu 3 kali hujan, kadang paling sedikit tuh 2 kali hujan. Apalagi pada saat musim hujan bisa setiap hari hujan teman-teman sekalian. Jadi berbeda teman-teman sekalian, tekstur tanahnya saja sudah berbeda. Di sini memang lembab dia teman-teman. Nah, kalau musim panas saya seperti ini kawan-kawan, dia tetap tanahnya itu ya tetap kering, tidak pernah basah pun hanya di area tempat entok ini minum. Nah, seperti yang ada di video ini. Jadi lebih bagus kalau pada saat musim hujan itu hujan terus menerus, seperti pagi kadang hujan sampai sore ataupun dari malam sampai pagi hujan. Nah, lebih bagus dikuras saja lah. Nah, seperti yang ada di video ini sebenarnya kolam tempat mandi entok kawan-kawan sekalian dikuras, kawan-kawan sekalian dikuras, ditimbun lah sehingga entoknya tidak sering masuk situ. Ataupun kalau ada seng, kawan-kawan sekalian, di seng tutup aja kolamnya pakai seng, itu ditutupin batu kan, biar supaya entok ini tidak mau lagi berenang-berenang. Dan juga kandangnya juga bisa tetap terjaga, tidak terlalu becek. Jadi dia tidak terlalu becek, entok pun sehat kawan-kawan. Nah, pada saat pemilihan kandang juga usahakan tempat tersebut terkena langsung oleh sinar matahari pagi dan juga siang. Nah, bisa teman-teman sekalian lihat, seluruh isi kandang ini terkena sinar matahari secara langsung. Silau dia teman-teman sekalian. Jadi ini bertujuan agar kandang kita senantiasa kering dan juga tidak lembab, becek gitu kawan-kawan sekalian. Kalau becek itu biasanya dapat menimbulkan penyakit dan juga entoknya banyak yang kedinginan. Nah, seperti yang ada di video ini kan kawan-kawan, ini sore hari saja sinar mataharinya itu sudah cukup panas lah untuk mengeringkan dataran kandang. Nah, untuk sisa-sisa makanan juga biasanya juga kering, amoniak juga kering karena memang panasnya pas lah untuk pembuatan kandang. Jadi pemilihan tempat kandang ini juga sangat berpengaruh dalam beternak entok. Jadi simple ya teman-teman sekalian, jawaban dari channel saya itu memang kolam itu lebih bagus kita kuras pada saat musim hujan untuk menjaga kandang kita tidak terlalu becek dan juga untuk menjaga kesehatan entok kita. Karena memang kolam itu jika kita tidak rajin dalam proses pembersihannya, penggantian air, kita mencuci bak untuk mandi kandang itu kita cuci pakai brus teman-teman sekalian, itu memang kalau kita tidak rajin dapat menyebabkan penyakit, apalagi pada anakan entok di usia seperti ini nih kawan-kawan sekalian. 2 bulan, 1,5 bulan itu masih belum tahan teman-teman pada saat musim hujan. Tapi kalau untuk basor indukan itu sudah tahan. Kalau di tempat saya udah tahan, gak ada kendala lah. Intinya ya tetap di jamuan itu diwajibkan kita berikan secara maksimal setiap hari ataupun seminggu 2 kali, seminggu 3 kali teman-teman sekalian, tergantung kawan-kawan sekalian. Dan juga bahan-bahannya juga sangat simpel, dari jahe, dari kunyit dan juga temulawak itu diparut teman-teman sekalian, parut direbus baru dicampurkan dengan pakannya tadi, tidak
tidak dicampur di tempat minum, karena biasa kok dicampur tempat minum entoknya malas minum kan, mungkin ada rasa pahitnya teman-teman sekalian. Jadi dicampurkan saja langsung airnya di tempat makan, jadi agak-agak lembab pakan itu kan teman-teman sekalian. Jadi entoknya pun menganggap itu seperti biasa, pakan yang biasa, karena memang teksturnya tidak berubah dari pakan tersebut. Jadi menurut pendapat saya teman-teman sekalian, beternak entok ini sangatlah menguntungkan, karena memang dari segi pasar entok dari tahun ke tahun harganya semakin meningkat. Apalagi ini sekarang nih udah memasuki bulan 12. Nah, panen raya lah kita kawan-kawan sekalian untuk menjual entok. Bagi yang mau menjual ya menjual, bagi yang ingin mulai mengembangkan ternaknya juga sudah mulai banyak, itu bisa kita jual nanti di memasuki bulan puasa. Jadi intinya sabar-sabar dalam beternak entok ini. Kunci dalam beternak entok ini ialah pakan yang baik. Maka kalau pakannya bagus juga entoknya cepat gemuk, cepat bertelur, cepat berkembang biak. Jadi sangat gampang lah dalam beternak entok ini. Nah, bisa dilihat teman-teman sekalian, ini pakannya tidak terlalu basah, tidak terlalu kering, apalagi pada saat musim hujan. Jangan memberi pakan yang masih becek lah, istilahnya berair lah kawan-kawan sekalian. Sekedar terkena air saja dia lembab-lembab sedikit, entok itu sudah gampang dalam proses menelan. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.